السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وقال أيضا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت فأخبرني عن عمل أعتصم به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. Hadirin kaum muslimin, tuan-tuan, puan-puan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita sama-sama merafa'kan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih bagi kita peluang, masih bagi kita kesempatan yang besar, yaitu boleh melaksanakan perintah Allah salat Isya secara berjamaah dan dilakukan dengan cara Rasulullah, itu berjamaah, dan dilanjutkan dengan salat sunnah tarawih, dan pun juga tak lupa kita lanjutkan dengan tazkirah. Alhamdulillah. Kesemua ini melainkan sebab rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ista'malahu." Apabila tanda Allah cinta kepada seorang hamba, maka ia akan dipergunakan oleh Allah. Badannya dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah, kesehatannya dipergunakan untuk taat kepada Allah. Dan ini adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Kesemua yang telah kita lakukan ibadah kepada Allah, bentuk ketaatan kita kepada Allah. Dan Allah katakan, siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, apa janji Allah? Faqad faza fawzan 'azima. Qala alladziina munasarab, faqad ini adalah huruf taukid. Huruf taukid itu huruf penekanan. Sungguh benar-benar Allah akan bagi dia. Sebetulnya bagi Allah Subhanahu wa taala tak payah gunakan sungguh-sungguh kalau memang di hati kita iman kepada Allah. Bagi Allah cukup kita mendapatkan kebahagiaan, cukup sudah. Tapi Allah nak bagi tekan kita, sungguh bagi siapa yang mau taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, sungguh ia dapat keberuntungan yang sangat besar. Apa itu keberuntungan yang sangat besar? Al-Jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ini bukan tazkirah, tapi majlis muadda'ah sebutnya. Majlis perpisahan. Sebab malam ini insyaallah saya lah terakhir di surau Al-Ansar, bukan terakhir di dunia. InsyaAllah lah, belum nikah lagi soalnya.
Insyaallah malam ini saya malam terakhir di surau Al-Ansar. Sebab besok saya akan pergi ke Janda Baik. Janda Baik ini nama daerah, bukan pergi ke perempuan janda baik, tapi nama daerah di Pahang. Tonton puan-puan lebih tahu lah. Insyaallah saya besok nak pergi sana sebab ada hal nak jumpa dengan guru saya lah, yaitu Syekh Nurdin Al-Banjari Al-Makki yang berada di Bogor dan sekarang ada di Janda Baik tengah buat daurah, yaitu pengajian bersambung selama 1 bulan Ramadan. Besok adalah malam penutup, saya disuruh kena datang lah. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun inilah majlis muwada'ah, majlis perpisahan, tapi tak apalah, kita ambil beberapa masa mimba bitanasuh, yaitu kita saling berwasiat, saling menasihati dalam perkara kebaikan, agar kita tidak digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang merugi. Sebagaimana Allah taala firmankan dalam surat Al-Asr, Al-Asr wal 'asr, demi masa. Allah katakan demi masa dengan wawu qasam, wawu sumpah, demi masa. Mengapa Allah mesti gunakan sumpah? Sebab masa adalah modal yang paling besar bagi seorang manusia. Sehingga Imam Ghazali rahimahullah ta'ala suatu ketika ditanya oleh muridnya, mengapa Allah subhanahu wa ta'ala masih bagi kita usia lagi, masih bagi kita waktu lagi? Apa yang kata Ghazali rahimahullah ta'ala? Sebab Allah masih nak bagi kita kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Masa, waktu, modal yang paling besar bagi seorang hamba. Apabila sudah tidak ada waktu, tidak ada masa lagi, di mana malaikat Israel datang menjemput kita, mengambil nyawa kita, tak ada kesempatan lagi untuk bertaubat kepada Allah. Sehingga Nabi SAW bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal 'abd ma lam yugargir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba, seorang manusia. Allah terima masih taubat dia, ma lam yugargir, selama dia belum yugargir, sakaratul maut. Yugargir mungkin diambil daripada orang sakaratul maut biasa sekarang seperti macam itu. Jadi yugargir, selama belum yugargir, yaitu sakaratul maut, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi peluang kepada dia menerima taubatnya. Tapi di saat sudah datang sakaratul maut, tidak ada waktu lagi untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Fir'aun laknatullahi alaih pun pernah bertaubat, tapi dia salah, belum ketika pada akhir masa waktu, yaitu sakaratul maut, di mana Fir'aun laknatullah alaih ketika Allah tenggelamkan di pada lautan, maka ia berkata, amantu bi rabbi Harun wa Musa, aku beriman kepada Tuhannya Nabi Harun dan Musa. Ia mengaku beriman, tapi ketika yugargir, ketika sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala tak terima lagi. Sehingga waktu begitu amat penting bagi kehidupan manusia. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia di dalam kerugian yang sangat nyata. Manusia siapa saja, dia orang kaya maupun dia orang miskin, dia orang kota maupun orang desa, seluruh manusia laki-laki perempuan lafi khusr, sungguh dalam kerugian, semua di dalam kerugian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung lagi menjelaskan dari keseluruhan manusia yang merugi, ada beberapa orang yang tidak merugi. Siapa saja? Illalladzina amanu. Yang pertama kecuali, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, illalladzina amanu, setiap kalimat illa itu senantiasa biasanya sedikit. Biasanya yang diperkecualikan itu senantiasa sedikit. Semua santri-santri, semua pelajar-pelajar pergi, semua pergi kecuali Zaid, satu orang saja. Setiap yang diperkecualikan senantiasa sedikit. Menunjukkan apa?
Seluruh manusia, kebanyakan ramainya manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, menunjukkan sedikitnya manusia yang di dalam tidak kerugian. Kecuali orang beriman. Yang pertama, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain ia iman, ia pun mengaplikasikan imannya, yaitu dengan mengamalkan amal saleh. Illal ladzina amanu, bukan setakat ia iman dan dia pun melaksanakan perintah-perintah Allah, melaksanakan amal-amal kebajikan. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dan yang ketiga, wa tawasau bil haq, dan saling mengingatkan dalam perkara kebaikan. Wa tawasau bil haq, saling mengingatkan. Karena manusia, al-insan abdun nisyan, manusia ini senantiasa lupa, makhluknya lupa. Jangankan perkara-perkara yang tidak nampak, perkara kubur, perkara mizan, perkara alam sirat, alam barzakh, alam mahsyar, surga dan neraka. Ini perkara yang tidak nampak, sehingga perlu kita saling menasihati perkara ini. Di dalam perkara yang nampak saja kita terkadang kita lupa. Kita nak taruh kunci di mana, kita taruh selepah di mana. Ini perkara yang nampak, yang terlihat. Tetapi terkadang manusia lupa. Apatah lagi apabila itu perkara yang tidak nampak, alam gaib. Kubur haq, Nabi SAW katakan al-qabru haq, wal mizan haq, wal mahsyar haq. Seluruhnya benar. Surga dan neraka benar. Di sini kita nak berkongsi tawasau bil haq, yaitu saling menasihati dalam kebaikan. Hadirin tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang telah disampaikan, kita sudah alhamdulillah dari awal Ramadan hingga kepada 24 Ramadan, Allah anugerahkan kita usia kesempatan bisa hadir di surau. Bukan setakat hadir, kita mendengarkan tazkirah daripada asatid, daripada ustaz-ustaz dari mana-mana datang, alhamdulillah. Dan inilah hakikatnya seorang mukmin, la yashba'al mu'min bi khairi yasma'u hatta muntahahul jannah. Seorang mukmin yang sebenarnya dia tidak pernah puas, dia tidak pernah kenyang, dia selalu haus, selalu lapar dalam kebaikan, sehingga penghujungnya adalah surga. Senantiasa nak mencari. Alhamdulillah dari awal Ramadan sampai kepada 20 Ramadan kita tak lepas dengar tazkirah daripada ustaz-ustaz. Sehingga saya sampaikan satu buah hadis tadi, Nabi SAW, seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, inna syara'i Islam qad kathurat. Banyak sekali syariat-syariat Islam ini. Banyak ustaz datang menyarankan ini, menjadangkan ini, sedekah itu, buat kebaikan ini, buat kebaikan itu. Begitu banyak kebaikan-kebaikan dalam Islam. Inna syara'i Islam qad kathurat. Banyak sekali syariat-syariat Islam. Maka ia minta kepada baginda Nabi SAW, fa akhbirni an amalin. Coba kabarkan oleh engkau baginda Nabi satu amalan. Yang satu amalan ini boleh saya berpegang teguh dengannya. Di antara seluruh amalan-amalan kebaikan, ternyata yang Nabi SAW cadangkan kepada seorang laki-laki ini adalah apa? La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Senantiasalah lidahmu basah dengan zikrullah. Senantiasa lidahmu basah dengan zikrullah. Basah adalah simbol menunjukkan bahwasanya seorang hamba senantiasa berzikir kepada Allah. Zikrullah, yaitu mengingat Allah, senantiasa berzikir kepada Allah. Sehingga salafun as-salih, orang-orang terdahulu, saking begitu seringnya mengingat Allah, berzikir kepada Allah, sampai-sampai kalau dia masuk tandas, dia tengah gigit lidah dia. Dia gigit lidah dia. Sebab apa? Sebab dia takut bergerak lidah dia menyebut nama Allah. Dia gigit. Sebab di dalam tandas tidak boleh menyebut nama Allah, sehingga dia perlu gigit lidah dia agar tidak menyebut nama Allah. Kita jauh lagi itu tuan-tuan. Satu contoh daripada salafun as-salih. Sehingga Nabi SAW cadangkan agar kita senantiasa ingat kepada Allah. Zikrullah, ingat kepada Allah.
Ketika kita ingat kepada Allah, ketika kita ingat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama hamba tersebut. Karena kehidupan manusia yang kita nakkan dalam kehidupan kita satu saja, ma'iyatullah. Yang kita hendaki dalam kehidupan manusia, perjalanan hidup manusia, agar terbimbing oleh Allah dari awal sampai penghujung, dan penghujungnya nanti antara surga dan neraka, kita nak masuk surga, yaitu ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Kita sekarang jauh mengikut sertakan Allah dalam kehidupan kita. Maka kita mesti mengikut sertakan Allah dalam kehidupan kita. Ketika bangun tidur, apa yang kita ingat pertama kali? Kereta, rumah, istri, macam-macam. Kemana Allah Subhanahu wa ta'ala? Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentidurkan dia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang membangunkan dia. Ketika kita sakit, apa yang pertama kita terpikir dalam pikiran kita? Hospital, obat, atau naudzubillah sampai ke dukun, kahin, ya? Kemana Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika kita ada permasalahan, banyak utang di sini, dengan haji ini utang, problem dengan uang ini, apa yang pertama kali kita pikir? Bank, Maybank, CMB, apalagi bank-bank Islam di Malaysia lah. Kemana Allah Subhanahu wa ta'ala saat itu? Nah, kita nakkan ma'iyatullah, kebersamaan kita dengan Allah, senantiasa bersama Allah, yang disebutkan zikrullah, ingat kepada Allah. Karena hakikat kehidupan manusia, di saat dia keadaan susah, namun dia tetap ingat kepada Allah, yakinlah datang pertolongannya Allah. Di saat suasana keadaan lingkungan sudah tidak mengajak untuk ingat kepada Allah, kita tetap ingat kepada Allah, di situ datang pertolongan Allah. Satu contoh kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam dalam surat Asy-Syu'ara. Bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh pasukan Fir'aun la'natullahi alaihi bersama pasukannya, sampai kepada tepian lautan, terpojok oleh lautan, di depan lautan, di belakang pasukan Fir'aun la'natullahi alaihi. Mereka siap nak tangkap Nabi Musa beserta rombongannya. Maka apa yang dikatakan suasana itu, dikatakan oleh sahabat-sahabat Nabi Musa, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Sahabat-sahabat Nabi Musa alaihissalatu wassalam berkata, sesungguhnya kami bakal akan tertangkap oleh Fir'aun la'natullahi bersama rombongannya. Di saat suasana sudah tidak mengajak ingat kepada Allah, suasana supaya kita tidak tawajuh kepada Allah, tidak terpusat kepada Allah. Tetapi Nabi Musa alaihissalatu wassalam, apa jawab Nabi Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam, tidak, sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku akan memberikan petunjuk. Inilah jawaban seorang muslim. Di saat suasana keadaan sudah tidak mengajak untuk ingat kepada Allah, dia tetap ingat kepada Allah. Kita dalam keadaan susah, tak punya uang, cari sini tak jumpa, cari sana tak jumpa, orang sini minta utang, dia tak bagi lagi, terus dilempar kepada dia, lempar tak jumpa lagi. Di saat suasana seperti itu, bagaimana kondisi kita? Apakah tetap kepada Allah? Maka pertolongan Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, di saat suasana seperti itu, Nabi Musa tetap ingat kepada Allah. Qala ya Musa idrib bi'asaka al-bahr. Wahai Musa alaihissalatu wassalam, dan Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam di antara nabi yang boleh bercakap dengan Allah. Wa kallama Allah Musa taklima. Mukjizat Nabi Musa alaihissalatu wassalam boleh bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Idrib bi'asaka al-hajar, idrib bi'asaka al-bahr. Pukul itu apa? Lautan dengan tongkat engkau wahai Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Pukul. Apa janji Allah? Fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Maka saat dipukul oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam, lautan dengan tongkat Nabi Musa alaihissalatu wassalam, terbelahlah lautan begitu besar,
Satu belahan hingga besar seperti gunung yang sangat besar. Dikatakan 12 belahan ketika dipukul oleh tongkat Nabi Musa AS, sehingga menyelamatkan Nabi Musa beserta rombongannya. Di saat kapan? Di saat suasana tidak mengajak ingat kepada Allah, dia tetap ingat kepada Allah. Yakinlah datang pertolongan Allah. Langsung ternyata lautan terbelah menjadi 12 belahan, boleh melewati hingga selamat. Contoh kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah uji, yaitu dengan kerajaan yang zalim, Namrud la'natullahi alaih, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam nak dicampakkan ke dalam kobaran api yang begitu besar disebabkan dakwahnya kepada kaumnya. Nak dicampakkan ke dalam kobaran api yang begitu besar. Yang diceritakan kobaran api itu di mana Namrud la'natullahi alaih mengumpulkan seluruh pasukan rakyatnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Nak bakar Nabi Ibrahim, dikatakan seperti besar pegunungan. Saking besarnya, tumpukan kayu-kayu dikumpulkan oleh rakyat Namrud la'natullahi alaih. Dikumpulkan hingga sebesar gunung. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam nak dibakar ini karena dilempar dulu. Kalau Indonesia disebutnya ketapel. Di sini tak tahu. Dia macam kayu berbentuk Y, kemudian ada karet lah. Sebut di sini apa? Manjanik atau apa lagi? Saya tak tahu nama di sini. Tapi di Indonesia sebut ketapel raksasa lah. Sebab dia besar. Nak lempar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian nak dimasukkan ke dalam kobaran api, dilemparlah Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam kobaran api. Kemudian dibakarlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu besarnya dahsyatnya api dalam kobaran itu, sehingga diceritakan burung-burung yang melewati di atasnya sekedar kena asapnya saja sudah boleh hangus, boleh terbakar. Di saat kobaran api mulai membakar kayu-kayu satu sama lain, barulah datang malaikat air kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Nabi Allah, kalau kamu mau, saya tawarkan pertolongan kepada engkau. Saya tawarkan pertolongan. Saya ini malaikat air, nak bagi pertolongan kepada engkau. Saya boleh padamkan ini api yang begitu besar. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam apa? Jika engkau, saya tidak mau. Datanglah malaikat angin menawarkan sama seperti malaikat air, menawarkan pertolongan kepada Nabiullah Ibrahim. Nak tak, saya bagi pertolongan, saya akan padamkan ini api yang begitu besar dengan angin. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam apa? Kalau kamu, saya tidak. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam? Di saat suasana ini mengajak untuk tidak ingat kepada Allah, dia tetap ingat kepada Allah. Dia tetap dekat kepada Allah. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah. Cukuplah bagi Allah sebagai penolong aku. Cukuplah bagi aku penolong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itu barulah datanglah pertolongan Allah, janji Allah. Di saat suasana tidak mengajak ingat kepada Allah, dia tetap ingat kepada Allah. Yakinlah janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa firman Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah sendiri yang mengkhitab kepada api, berbicara langsung kepada api. Ya nar, wahai api. Allah sendiri yang bercakap dengan api. Wahai api, kuni, jadilah engkau sebagai pendingin dan menyelamatkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini dua kisah yang telah dikisahkan dalam Al-Quranul Karim, yang mengkisahkan bagaimana kondisi seorang hamba di saat dia dekat kepada Allah. Di saat suasana sudah tidak mengajak ingat kepada Allah, dia tetap ingat kepada Allah. Yakinlah pertolongan Allah. Sehingga dalam hadis qudsi dikatakan, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani wa ana ma'ahu. Allah Subhanahu wa taala katakan, dan aku bersama seorang hamba, ma'ahu bersama dia
Bila idza zakaroni, bila dia ingat kepadaku, aku akan bersama dia. Maknanya apa? Kalau Allah sudah ingat kepada hamba, kepada kita lah, ingat kepada kita, permasalahan kita, problem kita, keuangan kita, keluarga kita, anak kita, semua Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita. Sehingga di antara salafun saleh, karena dia nak berzikir, senantiasa berzikir kepada Allah, dia senantiasa apabila dia melewati satu jalan, bila di situ dia tidak ingat kepada Allah, dia balik kembali lagi untuk berzikir kepada Allah. Yang diceritakan Imam Junaid rahimahullah taala, ketika lewat satu kawasan, dia pergi satu kawasan kepada kawasan yang lain, lebih kurang dalam 40 km perjalanan itu. Di saat itu belum ada kereta lagi, belum ada motor lagi, dengan keledai, jalan dengan unta, jalan sampai kepada tujuan. Dia baru ingat tidak berzikir di saat perjalanan. Apa yang dia lakukan? Dia balik lagi. Nak buat apa? Dia nak buat zikir saat perjalanan sampai kepada tujuan. Kalau kita nak buat itu, kita sekarang nak balik kemana lagi nih supaya dapat zikir itu? Subhanallah. Sehingga kita nak ma'iyatullah, kebersamaan kita kepada Allah. Sehingga apabila kita senantiasa zikir rabban bi dzikrillah, lisan kita senantiasa basah dengan zikrullah, maka yang ulama katakan al-ina'u yandah bima fi. Wadah itu tergantung apa isi dia. Kalau kita senantiasa berzikir kepada Allah, maka tak mustahil ketika datang malaikat Israel nak menyabut nyawa kita dalam keadaan berzikir kepada Allah. Contoh kecil saja, saat biasanya ini wanita di Indonesia, maci-maci di Indonesia nih, bukan maci-maci di sini. Biasanya saat terkejut, agak-agak apa yang diperkatakan. Inilah maci-maci di Indonesia lah. Biasanya benda-benda yang tak baik kadang disebut, bahkan benda-benda lucah kadang disebut. Sebab apa? Karena lidahnya tidak basah dengan zikrullah. Nah begitu saat kita datang malaikat Israel, kita terperanjat. Saat itu apa yang kita sebut, na'udzubillah, kalau kita sebut benda-benda yang tak baik, maka senantiasa kita basahkan lidah kita dengan zikrullah. Dan benda zikrullah tidak terkait dengan waktu. Senantiasa boleh kita zikir terus. Hanya saja saat ditandas tak boleh zikir lah. Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh dengan hati. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, rasanya sudah lebih lah 30 menit. Jadi alhamdulillah, pertama saya ucapkan ribuan terima kasih. Sebagai penutup ini saya di sini, sebab besok nak pergi, takut ada silap, ada salah. Saya pertama ucapkan 1000 jutaan terima kasih pada pengungsi surau Al-Ansar, Dr. Rashid. Semoga Allah senantiasa balas kebaikan beliau dengan kebaikan yang begitu besar. Sebab saya tak boleh buat apa. Saya sudah diperbuat baik oleh orang lain, saya tak buat boleh apa. Nabi SAW katakan, man sunni'a ilal ma'ruf falkafi. Siapa yang diperlakukan baik, hendaklah dia balas. Dia balas, mesti balas. Saya tak boleh balas dengan apa-apa, namun saya boleh balas dengan doa. Yang mudah-mudahan kebaikan tuan-tuan, puan-puan dibalas dengan balasan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dr. Rashid, kemudian Haji Salmi, ucapan jutaan terima kasih. Sebab beliau saya boleh datang sini. Perantaran beliau saya boleh datang sinilah. Kemudian mungkin Ummi Salmi yang senantiasa bagi saya sahur, tiap sahur datang. Haji Salmi kadang datang atau Ustaz Umar datang. Tapi saya tahu yang masak siapa. Yang masak mungkin Ummi Salmi atau siapa keluarga Haji Salmi. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Sebab tak senang kadang bangun sahur kita masak, ya, tak senang. Tapi rela korban waktu, tenaga untuk kami. Saya ucapkan jutaan terima kasih. Kemudian Haji Saleh yang sudah bagi saya jalan cari jeruk. Sebetulnya saya nak cari buah limau. Ternyata di Indonesia sebutnya jeruk, di sini buah limau. Haji Saleh bagi saya jeruk itu ternyata buah-buah yang diperam.
Aduh Haji, saya bilang saya nak buah yang bulat itu Ji, yang bulat. Yang bulat macam mana? Macam, aduh. Oh, lain tafsir dia. Saya nak buah limau, bukan buah jeruk. Tapi alhamdulillah, makasih kepada Haji Soleh sudah bagi saya jalan mana cari-cari tak letih. Kemudian kepada tuan-tuan, puan-puan, saya ucapkan terima kasih. Ustadz Haji Idris, alhamdulillah. Kemudian Ustadz Ishaq, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih. Dan ucapan jutaan maaf sebesar-besarnya. Mungkin selama kurang lebih 1 bulan kurang 25 hari saya banyak silap selama di Surah Al-Ansar, baik perkataan maupun tindakan yang saya mungkin adat Indonesia mungkin biasa, tapi ternyata bagi orang Malaysia tak biasa. Saya mohon maaf sebab saya bukan orang Malaysia, saya orang Indonesia. Saya jutaan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian InsyaAllah saya pun nanti nak lanjut daripada sini terus langsung nak pergi Janda Baik. Daripada Janda Baik kemudian datang, saya pergi ke Selangor dulu. Daripada Janda Baik mungkin hari Jumat pergi Selangor. Daripada surau saya yang tahun lepas lah, dia minta 1 malam di sana. Kemudian nanti Sabtu kemudian saya bertolak lah kepada Indonesia. Dan saya mohon doa daripada tuan-tuan, puan-puan, sebab saya tengah belajar lagi, mungkin dalam setahun lagi saya belajar di Bogor. Saya mohon doa, sebab doa bizahril ghaib mustajab da'watan, dua doa yang tidak boleh ditolak oleh Allah SWT. Pertama da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Yang satu da'watul muslimi akhi bizahril ghaib, doanya seorang muslim kepada saudara yang lain saat dia tidak tahu. Saya doakan Haji Saleh, saya doakan Haji Ridwan dan sebagainya. Bizahril ghaib, tanpa dipengetahui, mustajabud da'wah. Sehingga pernah suatu ketika datang seorang hamba Allah kepada Imam Ahmad bin Hanbal, datang mengadu tentang problem dia, masalah dia, minta doa kepada Imam Ahmad bin Hanbal, tolong doakan saya dengan keluarga saya. Imam Ahmad bin Hanbal dia diam saja. Kemudian rasa-rasa macam tak direspon. Kemudian seorang hamba Allah ini pergi meninggalkan Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai di rumah permasalahan dia selesai sudah. Problem dia sudah selesai. Saat ditanya khadim daripada Imam Ahmad bin Hanbal, ternyata saat dia perjalanan menuju pulang, Imam Ahmad bin Hanbal doa kepada si hamba tadi, mendoakan kebaikan kepada dia bizahril ghaib, tanpa sepengetahuan dia, sehingga dakwahnya dimustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon daripada tuan-tuan, puan-puan, doa kepada saya lah. Saya tengah belajar, mungkin dalam setahun lagi agar dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kali itu ada kutipan, ini sebuah amanah daripada madrasah kami, sebab ini kutipan saya bukan untuk bangunan, tapi buat acara di madrasah kami, di Madrasah Azen, yang disebut acara daurah, program tahunan lah. Ini program pengajian bersambung selama 5 hari, dari mulai 6 sampai kepada 10 Muharram 1438, ataupun kalau Masehinya daripada 7 sampai 11 Oktober 2016. Insyaallah 5 hari kita akan menghabiskan 3 buah kitab di sana, di antaranya Irsyadul Ibad. Insyaallah akan dipimpin dengan Syekh Muhammad Nurdin Barbu Al-Banjari yang berada di Bogor. Bogor ini Jawa Barat tak jauh daripada airport, mungkin dalam 3 jam. Kalau tak jam lah, kalau jam mungkin bisa 5 jam, bisa 6 jam. Minta doa, dan itu kutipan untuk program kita selama 5 hari. Sebab kita nanti sampai program di sana, semua orang datang ramai, biasa orang Malaysia pun ramai datang. Kita makan bagi percuma, tempat tinggal untuk menginap percuma. Nah, dari kutipan inilah kita mungkin akan pergunakan untuk acara daurah. Alhamdulillah, mungkin sekian yang saya boleh kongsikan. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya selama di sini mungkin ada silap baik kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin banyak salah sebab malam ini mungkin kita musafahah. Musafah itu berjabat tangan lah. Sebab Nabi SAW katakan idza taqal musliman fatasafahan tanatara khotoyahum kama yatanathal warqu minasyajar. Apabila seorang muslim jumpa
kemudian dia bersalaman, tanah tarat khotoyahuma, berguguran dosa-dosa dia bagaimana berguguran daun daripada pohon, daripada pokok. Kita mungkin besok, saya pun tak ada umur lagi besok, jadi kita minta musafahah berjabat tangan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bait. Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah salamullah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil salatullah salamullah ala taha rasulillah. Terima kasih.